Halo Usoners, sekarang gue ada di sebelah Vespa GTV. Ini adalah Vespa terbaru yang dikeluarkan oleh PT Piaggio Indonesia dan kita lagi di Pondok Indah Mall. Di sini mereka bikin acara test ride. Jadi motornya dipajang di Pondok Indah ini dan ada tempat test ride sekaligus. Kita bakal bahas motor satu ini dari mulai tampilannya, spesifikasi dan lain-lain, dan kita bakal cobain juga langsung nanti motornya makanya seperti apa dari Vespa GTV ini. Tonton terus videonya sampai habis. Oke, kalau soal desain, si Vespa GTV ini punya ciri khas sendiri ya. Jadi kalau bisa dilihat di wajahnya sini, secara body dia sebenarnya mirip-mirip seperti GTS Supertech 300. Tapi kalau GTV ini dia punya unsur yang lebih racing, lebih sporty gitu ya. Bisa dilihat dari bagian atas sini, dia udah nggak pakai batok setang lagi. Jadi setangnya itu model telanjang, terus tengahnya ada speedometer, dan ini dikasih seperti visor gitu ya. Dan ini visornya lebih lebar. Kalau yang dulu itu ada versi Seigiorni, dia visornya itu cuma di bagian tengah dan warnanya itu transparan gitu ya, kayak Mika gitu. Terus turun ke bawah sedikit, dia masih sama, ada tebengnya, dasinya warnanya oranye begini, senada dengan bagian visornya, dan di bagian dasi ini ada kisi-kisi lagi. Ini sedikit membedakan sama si GTS ya. Kalau GTS dia di dasinya ini polos, nggak ada kisi-kisi kanan kiri gini. Kalau ini ada. Terus di bagian bawah, yang menjadi ciri khas sebuah GTV adalah lampu utamanya. Jadi lampu utamanya itu di bagian spakbor. Dan ini udah LED semuanya. Kalau yang dulu tuh Seigiorni masih bohlam, dan dia ada list-list warna hitamnya kayak di bagian samping-samping sini, terus di lampunya ada kisi-kisi hitam. Dan karena dia di bagian spakbor, jadi kalau belok ya lampunya ikut belok gitu. Terus ke belakang tuh sebenarnya masih mirip banget sama GTS Supertech 300. Yang bikin beda mungkin kayak desain-desain stripping gitu ya, aksen-aksen warnanya, bezel. Sekarang kita bahas ke kaki-kakinya yuk. Nah, buat di kaki-kakinya seperti biasa ya, seperti Vespa pada umumnya, dia pakai suspensinya di depan ini single shock breaker dengan ada lengan ayun kecil di depannya. Terus pengeremannya dia udah pakai disc brake depan belakang dan udah dilengkapi oleh ABS dual channel. Jadi di depan ada ABS, di belakang juga ada ABS. Dan dia ada sistem anti-slip regulation system. Jadi ASR ini biasanya tuh kalau di motor-motor entah Jepang, entah Eropa gitu ya, itu adalah traction control. Jadi ban itu nggak mungkin selip lah ya, nggak mungkin apa ya, begitu dia licin kondisi bannya dia bakal mengatur gimana supaya nggak licin. Nah, terus di bagian peleknya ini dia pakai ukuran ring 12 inci. Di depan ini dia pakai ukurannya 120/70. Sementara kalau di belakang dia sama 12 inci tapi lebih lebar, ukurannya 130/70. Nah, kalau di belakang dia pakai dual shock breaker, jadi lebih apa ya, harusnya lebih stabil ya, dan buat pengeremannya juga udah pakai disc brake karena tadi udah ABS juga. Sekarang kita bahas mesinnya yuk. Nah, untuk si mesinnya sendiri dia pakai mesin 300 HPE High Performance Engine. Jadi secara konfigurasi itu masih sama seperti GTS 300, yaitu dengan satu silinder 278 cc, DOHC 4 klep 4 katup ya kan. Dan tenaganya yang dihasilkan itu mencapai 23,4 horsepower, kurang lebih segitu. Nah, kalau buat torsinya dia menyampai 26 Nm. Jadi tenaganya itu benar-benar dibuat mirip sama si GTS Supertech 300, dan emang secara apa ya namanya, segmen juga dia sebenarnya sekelas lah sama si GTS 300. Cuma kalau GTS 300 itu tampilnya itu lebih klasik gitu ya, kalau yang ini lebih sporty. Nah, tadi ada yang ketinggalan. Jadi ternyata si GTV ini yang saya lagi lihat di sini itu dipasangnya beberapa aksesoris nih. Kayak di belakang dia dikasih kayak, ini bentuknya plastik gitu ya. Dan ini sebenarnya add-on, bisa dilepas, bisa dicopot. Dan kalau dicopot ya dia modelnya tetap single seat kayak gini. Tapi kalau nggak salah ada jok yang buat 2 penumpang, karena di sini masih disediakan footstep buat pemboncengnya. Nah, kalau di depan itu yang visor warna oranye itu juga ternyata aksesoris. Kalau beli standarnya visornya itu sewarna sama warna body ini, kayak gitu. Kita bahas fiturnya yuk, terakhir.
Nah, buat fitur-fitur dari Vespa GTV ini sebenarnya cukup banyak dan sebenarnya mirip-mirip juga seperti GTS 300 Supertech. Dia punya lampu yang semuanya udah LED, dari lampu depan, lampu sen sampai lampu belakang tuh udah LED semua. Terus seperti yang saya bilang, dia displaynya ini cluster meternya itu udah digital. Sayangnya ini nggak bisa dinyalain, jadi nggak bisa ngelihat tampilannya seperti apa. Tapi kemungkinan isinya tuh mirip-mirip lah seperti segmen-segmen flagship di Vespa gitu ya, speedometer, suhu segala macam, odometer, trip gitu-gitu pasti ada. Terus buat kuncinya dia udah pakai keyless di sini, jadi udah nggak pakai anak kunci lagi buat masuk-masukinnya, tinggal nyalain doang dari kuncinya udah bisa buat kontak si ignitionnya ini. Terus di bagian, oh iya, di speedometer ini juga dia bisa terkoneksi sama Vespa Mia, jadi Vespa Mia itu bisa di-download di HP dan bisa koneksi ke motornya buat cari tahu info-info yang kita butuhin dari si motor yang kita punya, kayak gitu. Ini ada tombol mode di sini kayaknya buat kayak mindah-mindahin odometer, trip meter gitu-gitu bisa diakses di sini. Sisanya semuanya sama. Tombol-tombolnya juga beda di desain tapi secara fungsi semuanya masih sama seperti yang di GTS Supertech. Nah, kita udah bahas lengkap nih di sini. Sekarang kita ke test ride yuk buat nyobain motornya. Seru juga nih bisa nyobain model flagship dari Vespa GTV 300 HPE. Secara posisi duduk, skuter sporty ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari GTS 300 HPE. Hanya saja penggunaan setang telanjang memberikan kesan lebih sporty saat mengendarainya. Kenyamanan khas flagship Vespa juga sangat terasa dibandingkan model-model lain dari sadel atau joknya. Dari segi mesin, terasa tenaga yang cukup responsif dari putaran bawah ke menengah. Gimana soal putaran atasnya? Sorry banget cuy, karena nggak bisa nyobain di area test ride yang sangat terbatas banget nih. Putaran mesin masih terasa cukup halus dan hanya sedikit menggerung saat kita bejak tuas gas untuk meminta performa lebih. Namun karena motor dipakai terus-terusan sama beberapa media, membuat radiator cukup panas dan extra fan menyala yang menghadirkan suara cukup bising. Buat handling juga terasa masih cukup oke. Motor terasa tidak terlalu berat meskipun secara dimensi dan mesin terbilang cukup besar. Bandingan suspensinya pun masih kental, terasa nuansa Italianya, yang mana tidak terlalu empuk namun masih dapat menunjang kenyamanan berkendara. Oke, itu dia tadi soal Vespa GTV ini ya, dan kita udah bahas semuanya dari spesifikasi, desain, fiturnya juga udah sempat ngerasain juga gimana naik motor ini langsung gitu di daerah-daerah Pondok Indah Mall. Dan impresinya sih sebenarnya motor ini cukup menarik buat harga 176 juta ya untuk on road Jakarta. Kelasnya flagship, mesinnya bertenaga dan kenyamanannya juga dapat. Jadi gimana menurut Anda soal si Vespa GTV ini? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel YouTube Brem by Yuzon untuk mengetahui video review-review berikutnya. Sampai jumpa di next video. Dadah!